Gini ya, gue kepikiran kalau efek benda seperti komputer ini dapat merubah peradaban manusia, bahkan bisa mempengaruhi bagaimana cara manusia berpikir. Kenapa di kitab suci Al-Quran gak pernah sama sekali menyebutkan komputer pada ayatnya, atau kaitan pada pengaruh dari komputer yang diciptakan pada era ini? Di samping itu, karena gue tahu bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang selalu relevan di zaman apapun, terlepas dari kita agama apa, kenapa komputer nggak ada di dalamnya? Yang padahal komputer ini nggak cuma jadi bagian dari kehidupan, tapi komputer ini udah jadi ilmu pengetahuan yang general. Coba kita pelajari ini secara dasarnya, apa itu Al-Quran, kenapa diturunkan, dan tenang aja, gua sudah dapat jawabannya, dan jawabannya ini benar-benar bikin kita mikir jauh soal kitab suci Al-Quran. Pertanyaan ini muncul ketika gue melihat dan merasakan dampak komputer di kehidupan sehari-hari gue. Betapa pengaruhnya komputer yang bisa mempengaruhi pikiran manusia dan bisa menggiring opini hanya melalui algoritma video digital. Sebetulnya, praktik mudahnya opini publik disetir di media sosial bukanlah hal yang baru. Era digital hanya mempercepat dan mengkostumisasi metodenya menggunakan algoritma. Memang, sepanjang sejarah, individu atau kelompok yang memiliki sumber daya lebih baik, baik itu raja, pemuka agama, atau pemilik modal, selalu berusaha mengontrol narasi. Pada abad ke-20, di mana itu adalah era analog dan industrialisasi. Sebagai contohnya, saat Perang Dunia I dan II, negara besar menggunakan radio dan poster untuk mencuci otak warga mereka agar membenci negara lain dan rela mati di medan perang. Ilmuwan seperti Edward Bernays, bapak public relation modern, menemukan cara menggunakan ilmu psikologi untuk memanipulasi keinginan bawah sadar masyarakat agar mereka membeli barang yang tidak mereka butuhkan, yang pada akhirnya menguntungkan para elit industri. Orang atau korporasi yang berada di puncak rantai makanan akan secara alami menggunakan sumber daya mereka. Pada data konten, lebih dari 800.000 situs Indonesia terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Ilmu komputer adalah ilmu baru. Dia baru ada 1 abad kurang. Ya, walaupun kalau cikal bakal komputer sudah ada sejak tahun 1822, namun kita sedang berbicara komputer elektronik yang baru saja lahir pada era Perang Dunia Kedua. Ini masih tergolong baru jika kita membandingkannya dengan ilmu lainnya yang memang sudah besar namun butuh puluhan bahkan jutaan tahun perkembangannya dan masih tergolong lambat dibandingkan dengan ilmu komputer di era digital ini. Oke, agar nggak banyak perdebatan dalam konten ini, gua nggak akan memandang argumen gua ini dalam satu pandangan aja. Tetapi sebagai orang yang peduli akan perkembangan ilmu pengetahuan, kita akan melakukan analisis dari beberapa pandangan yang gua dapatkan. What we often forget is that many scientific discoveries and consequently how that knowledge is applied to everyone else in the world is often built upon conscious or unconscious bias or a lack of perspective. Ilmu adalah science, teknologi adalah aplikasi. The Law of Accelerating Returns diperkenalkan oleh Ray Kurzweil, futurolog dan ilmuwan komputer. Ia membuktikan dengan data historis bahwa teknologi komputasi mempercepat tingkat inovasi itu sendiri. Ilmu komputer berevolusi cepat karena ia menggunakan iterasi sebelumnya untuk merancang iterasi berikutnya. Dalam dekade terakhir, cabang ilmu komputer seperti machine learning melompat dari sekedar pengenalan pola sederhana menjadi model bahasa besar yang mampu bernalar, didorong oleh peningkatan masif dalam daya komputasi GPU dan ketersediaan data. Please tell me your problem. What's this all about? ELIZA simulates the sort of conversation that you might have with a psychiatrist. Pretend that you have some psychiatric problem. Type it in and see what happens.
I'm depressed. My daughter left home. Please go on. Well, I certainly don't want her to get into trouble. Sekarang kita lihat dari pandangan kedua ilmu raksasa ini. Menurut filsafat dan logika formal, jauh sebelum sirkuit listrik ditemukan, ahli filsafat dan logika seperti George Boole menemukan aljabar Boolean pada abad ke-19, telah merumuskan bagaimana logika dapat dihitung secara matematis. Tanpa ilmu logika kuno ini, kode biner dan arsitektur CPU tidak akan pernah ada. Lalu matematika berkata, algoritma bukanlah hal baru. Bapak ilmu komputer modern yaitu Alan Turing pada dasarnya adalah seorang matematikawan. Ilmu komputer sering dianggap sebagai cabang matematika diskrit yang diberi mesin untuk mengeksekusi perhitungannya dengan kecepatan cahaya. Ilmu komputer jauh lebih cepat perkembangannya daripada ilmu raksasa lainnya adalah bukan karena semua ilmu dia kalahkan, namun posisi ilmu komputer berpondasi pada ilmu yang sudah ada. Ilmu baru ini mampu membuat pengetahuan lain menjadi hidup, tervisualisasi, dan mudah untuk dimengerti. Edgar White Dijkstra pernah berkata, "Computer science is no more about computers than astronomy is about telescope." Dalam pandangan Stephen Hawking, yaitu fisikawan teoritis terhadap AI, Hawking mengakui kecepatan perkembangannya melampaui evolusi biologis manusia yang berjalan sangat lambat. Ini mengkonfirmasi bahwa kecepatan pemrosesan komputer telah memecahkan batas kecepatan evolusi organik. Al-Quran adalah sebuah kitab penuntun bagi umat muslim. Ia adalah guidelines atau pemahaman dasar tentang dunia. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah sebagai petunjuk atau hidayah bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Bukan sebagai buku Wikipedia yang menjelaskan definisi dari setiap ciptaan alam atau manusia. Fungsi Al-Quran lebih kepada memberikan landasan nilai dan etika, termasuk dalam pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Isyarat-isyarat ilmiah di dalamnya berfungsi untuk menginspirasi dan memperkuat keimanan, bukan sebagai panduan teknis. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Abdul Aziz Sikdi bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang fungsi utamanya sebagai petunjuk, bukan buku ensiklopedia sains yang memuat ilmu sains secara detail. Memang, Al-Quran gak pernah eksplisit mengatakan komputer, namun isyarat-isyarat di dalamnya sangat mendorong tentang keandalan manusia dalam berpikir. Al-Quran sangat mengedepankan stimulus manusia untuk menari bersama akalnya sendiri untuk terus meneliti. Kita sekarang ada dalam upaya untuk memahami bagaimana mungkin kitab itu diturunkan pada seseorang yang buta huruf. Bagaimana mungkin kitab itu diajarkan dan diterima oleh sepertiga bangsa manusia. Artinya ada sesuatu yang sakral dan ada sesuatu yang masuk akal di dalam uraian-uraian tekstual Quran. Nah, bagian yang masuk akal ini yang bisa kita persoalkan. Mempersoalkan artinya membaca secara serius supaya kita bisa ambil saripati keadilan, saripati kebenaran, dan saripati kejujuran. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam bertindak sebagai kompas moral dan akidah. Ia menyediakan prinsip universal, yaitu dorongan untuk mencari ilmu, menggunakan akal dan meneliti alam, yang justru memungkinkan umat manusia menempuh perjalanan panjang dari abakus atau sempoa hingga kecerdasan buatan.
Fakta bahwa komputer adalah ilmu baru yang begitu cepat mendunia, dari mesin raksasa yang hanya bisa diakses beberapa orang saja hingga menjadi alat yang lu gunakan untuk menonton video ini, adalah bukti nyata dari potensi akal manusia yang digelorakan kitab suci itu. Ketiadaan penjelasan detail tentang komputer dalam Al-Quran bukanlah ketiadaan relevansi, melainkan cakupan abadi petunjuknya yang memberi ruang bagi ilmu-ilmu baru untuk tumbuh tanpa membelenggu dengan detail teknis yang usang seiring zaman. Izinkan gue untuk mengutip beberapa kalimat yang cerdas dari tokoh terkenal Bang Coki Pardede. Kenapa kita membenci jika ada orang cerdas? Bukankah itu sebagaimana alat bekerja? Elang menggunakan mata dan kakinya untuk berburu, kucing menggunakan refleksnya untuk berlindung atau menyergap mangsa, manusia menggunakan akalnya untuk terus berkembang. Jangan meremehkan kemampuanmu dalam hal apapun. Ada banyak hal di kepalamu sendiri yang bahkan kamu nggak tahu kalau dia ada di situ.